setir ya. Ya, santai aja saudara ya. Santai saja. Saya ingin berbicara mengenai doa saudara. Dalam pelayanan saya ini sangat penting sekali. Doa ini ya. Tapi sebelumnya saya mau baca satu ayat ya. Untuk mendasari pelayanan saya ini ya juga doa dan pengurapan. Ya, saya menggunakan minyak yang kudus. Sudah didoakan saudara. Ya, nanti kalau minyak saudara belum didoakan, saya doakan. Kita lihat tuh, saudara, di dalam 1 Tesalonika ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, singkat aja saudara ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, demikian, tetaplah berdoa ya. Kalau kata doa saudara dalam kamus itu kan ya kita tahulah sehari-hari juga berdoa itu berarti memohon saudara ya. Biasanya memohon kepada Tuhan ya, berdoa kepada Tuhan, memohon sesuatu ya, apa saja kepada Tuhan. Tapi saya ingin bahas saudara mengenai kata doa ini dalam pelayanan saya. Saya mau beri tema ya, doa adalah nafas kehidupan ya. Doa adalah nafas kehidupan. Tadi ada kata-kata tetaplah berdoa. Jadi kata-kata tetaplah berdoa ini saudara, kita tidak boleh berhenti dari doa loh saudara ya, karena kata tetaplah itu dari terus menerus. Bagaimana bisa saudara-saudara, kalau kita tidur, kita bekerja, kita sedang aktivitas apa ya, belajar saudara ya, kita belajar ya. Ini saya katakan doa adalah nafas kehidupan. Ini bicara mengenai dari sisi rohani saudara. Tidak boleh tidur, tidak boleh berhenti saudara ya. Doa adalah nafas kehidupan ya, berarti tanpa doa mati saudara. Yang mati rohaninya saudara ya, beda ya. Ini rohaninya yang mati, karena doa adalah merupakan hubungan yang khusus saudara, hubungan pribadi dengan Tuhan yang hidup, dengan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dan kita kenal saudara, kita panggil Dia Tuhan Yesus Kristus ya. Dan rohnya yang Maha Kudus sudah dicurahkan. Jadi Tuhan sekarang ini roh saudara. Jadi kalau kita berdoa, ada kata-kata jasmani, tapi kita bisa berdoa terus-menerus di dalam roh saudara. Ayatnya ada. Kalau saya menyelidiki Alkitab ini, wah doa banyak sekali saudara. Dan bagaimana doa-doa itu banyak sekali saudara. Tapi saya mau mempersingkat saja. Doa ya merupakan satu hubungan pribadi, komunikasi ya, komunikasi saudara-saudara. Seringkali kita kalau berdoa ya biasanya doanya monolog saudara, ya searah. Tapi saya banyak belajar dan mengajarkan kepada saudara, kita mau berdialog dalam doa. Berdialog, tanya jawab. Ya. Itu membuat relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan. Dengan Tuhan yang roh Tuhan, Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri. Menjadi intim saudara, menjadi karib erat. Terus menerus, baik dalam tidur. Maka itu saudara, kita kalau tidur ya, kalau kita bisa sampai taraf-taraf itu saudara ya, kita tidak akan bermimpi yang aneh-aneh. Mimpi kita mimpi yang dari Tuhan ya. Kita berhubungan dengan Tuhan terus-menerus di dalam roh, dalam hati kita saudara, di mana saja. Mau saudara sedang perjalanan, sedang menyetir, atau sedang apalah ya, dalam roh, tapi tanpa mengurangi kewaspadaan kita. Ya, ini saudara-saudara. Jadi
Doa yang saya maksud tetaplah berdoa itu terus-menerus. Tidak hanya, wah doa kita 3 kali, 4 kali, 5 kali. Secara jasmani, secara khusus, misalnya gitu bisa. Tapi ini saya katakan tetaplah berdoa. Jadi tidak pernah berhenti. Itu menandakan bahwa kita punya hubungan dengan Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus dengan Roh Kudus yang sudah dicurahkan ini begitu intim sekali menjadi karib. Nah ini saudara. Kalau saudara tanya bagaimana kita berkarib, ya itu salah satunya seperti itu. Kenapa saudara? Karena Roh Kudus itu banyak mengajar kepada kita, mengajar segala sesuatu. Firman Tuhan mengatakan begitu. Wah, doa ini luar biasa kalau saudara mau memperhatikan ya. Para doa para nabi, Elia itu luar biasa, termasuk di sini para rasul, Rasul Petrus, Rasul Paulus. Saudara kalau membaca dalam saya catat ya, Kisah Rasul pasal 16 ayat 25 dan 26 ketika dia di penjara. Dahsyat kan? Dengan doa, ada pujian juga. Maka saya bilang, HDM harus punya doa yang khusus, pujian yang khusus, selain khotbah-khotbah yang khusus, berdasarkan firman Tuhan. Doa, faktor yang sangat penting bagi saya, pelayanan saya. Saya banyak mendoakan. Berapa banyak saudara bisa hitung? Ya loh, benar. Berapa banyak saudara? Baik yang dikenal maupun tidak dikenal, bahkan yang belum pernah datang ke HDM, dia menikmati hasil doa dari HDM, saudara-saudara. Luar biasa saya beritahu. Bukan karena sayanya, saudara, tapi ada Roh Allah, hubungan kita yang intim dengan Roh Allah, Roh Kudus, terus menerus. Ketika saya berbicara kepada saudara ini, saya dapat, saudara. Ya, saya dapat. Dalam doa saya, jarang saya sekarang itu pejamkan mata, saudara. Pejamkan mata nggak salah, saudara. Itu untuk konsentrasi. Tapi saya bisa. Ya, terpujilah namanya Dia yang memperkenan begitu, saudara. Apalagi pelayanan HDM ada kelepasannya. Nggak boleh tutup mata, saudara. Harus buka. Ya ini, saudara-saudara. Terus menerus. Saya berdoa sekarang, saudara-saudara, sejak peristiwa Tuhan berkenan membawa saya ke surga. Ya, saya cium kakinya. Saya sejak itu, saudara, saya berdoa secara dialog. Ada komunikasi, ada tanya jawab. Langsung, saudara. Otomatis, saudara. Otomatis. Ya ini loh, saudara-saudara. Ya, kalau kita mau belajar tentang doa, tetaplah berdoa. Tidak boleh putus. Itu kalau putus mati rohani kita. Karena kita berarti putus hubungan dengan Tuhan yang hidup. Dengan rohnya sendiri. Karena firman Tuhan mengatakan roh itu berdiam di dalam kamu. Orang-orang yang sudah percaya berdiam. Luar biasa, saudara-saudara. Ya, di dalam doa ada kuasa yang besar. Ya, sebentar saya juga akan memberikan pengurapan. Ya, yang menggunakan minyak, saudara. Ada doa dan pengurapan setiap Rabu sore. Ya, sudah setahun saya lewat YouTube ini, saudara-saudara. Dan Tuhan bekerja luar biasa. Dan saya menyerahkan kepada Dia. Kehendaknya Dia yang saja yang jadi. Ya, meski dalam usia-usia segini, saudara-saudara. Tapi Tuhan kalau masih berkenan, ya saya jalan terus. Sampai Tuhan mengatakan stop. Ini, saudara-saudara, berdoa terus menerus. Dan firman Tuhan mengatakan dengan jelas, tetaplah berdoa. Jadi harus berdoa, harus ada hubungan terus. Tidak sekedar memohon, saudara, tapi bercakap-cakap. Apa yang Tuhan inginkan dari kita, hidup kita ini, supaya berkenan di hadirat Dia. Mari, saudara-saudara, ya, saudara ada kebutuhan apa? Karena doa, seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus waktu itu bersama Silas ya, di penjara. Dia berdoa. Di penjara dia berdoa. Dia dipasung, dirantai, saudara. Dimasukkan di penjara yang paling tengah, paling dalam, saudara-saudara. Dijaga begitu ketat. Dia berdoa.
ada hubungan yang intim dengan Bapa, sambil dia memuji dia. Dan apa yang terjadi, saudara? Roh Tuhan bekerja. Luar biasa, penjara itu terbuka, belenggu itu lepas, semua ikatan lepas. Dan dia boleh keluar dari penjara dengan pimpinan Tuhan. Dahsyat. Kalau saudara ada seperti itu, saudara terpasung sekarang. Terpasung apa, saudara? Oleh sakit penyakit? Saudara terbelenggu oleh sakit penyakit? Atau apa? Kehidupan apa yang membelenggu saudara, memasung saudara? Ingat, berdoa. Ada hubungan yang intim. Saya katakan doa terus menerus secara roh. Ada ayatnya juga, saudara. Tapi saya mengatakan saya praktek, saudara. Saya mau praktek. Bukan hanya tercatat saja. Mau dihidupkan oleh Roh Kudus ini berdoa. Doa yang terus menerus. Tetaplah berdoa. Kata Rasul Paulus. Ini sarannya dia. Berarti ada hubungan yang terus menerus, saudara. Tidak pernah berhenti. Jadi tidak mati rohani kita. Ya, berdoa. Mari, saudara. Apa yang saudara butuhkan? Ada masalah pembelengguan. Ada ikatan, pemasungan dari kuasa-kuasa dunia ini. Dari kuasa-kuasa daging ini. Saudara-saudara, mau dilepaskan dari segala sakit penyakit. Dari masalah-masalah ekonomi yang sulit ini. Dan mungkin ada di tengah-tengah rumah tangga keluarga. Dan ada yang lain. Banyak orang yang jual aset sekarang ini, saudara-saudara. Mau jual rumah, tanah, ruko, pabrik. Dan apa saja mau dijual. Ya, untuk mencukupi kehidupan mereka. Ini dunia saudara-saudara. Belum di Firdaus. Masih ada pergumulan. Ya, masih ada yang dibutuhkan. Kalau ada anak-anak sekolah masih ada pembiayaan. Ya, saudara butuh yang namanya sandang, pangan dan papan. Mau tidak mau ke dunia ini. Mau mengatakan apa saja, saudara. Tidak butuh ini, tidak butuh itu. Tidak butuh harta benda. Benar, saudara. Saudara-saudara. Tapi saudara, kita mau bicara tentang yang wajar saja, saudara. Kita butuh, tapi bukan terikat. Tetapi kita mau menyerahkan. Dan kita dicukupkan semua oleh Tuhan. Allah sumber berkat itu. Mari saudara-saudara. Mari, apa yang saudara butuhkan, mari. Kalau belum ada minyak yang belum dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minyakmu yang belum dikuduskan itu, sekarang saya kuduskan. Kudus, supaya Roh Kudus bekerja. Dahsyat. Mari saudara, kita pakai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, Roh Kudus bekerja ini. Urapi saudara, apa yang membelenggu saudara, apa yang mengikat saudara, tetap berdoa. Ada hubungan saya katakan, hubungan, berdialog saudara, berdialoglah, bercakap-cakap, berkomunikasilah saudara. Tidak hanya memohon searah saja, tapi ada tanya jawab. Tanya jawab. Seperti ketika Abraham, yang masalahnya Lot itu saudara, ada tanya jawab. Mari, itu Tuhan mau. Banyak aset yang belum terjual. Ya, sekarang saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus saudara. Roh Kudus, saudara intim dengan dia. Dia akan membantu, menolong saudara. Menolong saya, semua. Tuhan, Engkau yang maha tahu atas pergumulan umatmu ini. Ada yang terikat, terbelenggu oleh kuasa-kuasa gelap. Terbelenggu oleh karena hutang piutang. Terbelenggu oleh karena sakit penyakit, terbelenggu karena masalah-masalah yang dihadapi dalam keluarga, rumah tangga, banyak hal, masalah pendidikan, masalah jual aset yang susah dijual pada saat ini. Tapi sekarang ini Tuhan, belenggu-belenggu yang mengikat itu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya perintahkan, lepas, bebas engkau, bebas dari segala penyakit, bebas dari hutang piutang. Bebas dari masalah-masalah dalam keluarga rumah tanggamu. Bebas engkau dari ikatan-ikatan dunia ini. Ikatan-ikatan daging yang merusak Roh Kudus yang bekerja atasmu. Engkau akan mengalami sukacita yang besar. Karena apa? Roh Kudus. Maka itu kami ingin selalu berhubungan dengan engkau Tuhan. Ada relasi yang intim, yang arif, yang akrab. Erat, menyatu. Terima kasih Bapak.
Roh Kudus hembuskan. Hembuskan rohmu ini. Roh Kudus berembus tanpa batas, mengalir kemana saja, menjamah setiap yang hadir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkat Tuhan turun atasmu semua, memenuhimu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan turun. Tuhan menyertai. Sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Ya, sampai berjumpa kembali dengan saya Bencana ya. Puji Tuhan.